Saya berasal dari Kota Batu, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG Gajah 2021 Angkatan 4 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Kali ini saya akan melaksanakan PPL siklus 2. Semoga bermanfaat tayangan ini bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya anak-anak ya. Ketemu lagi sama Bu Wulan di jam-jam terakhir kalian yang dengan cuaca yang kurang bersahabat ya, hujan ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia, ya, marilah kita berdoa agar kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Silakan ketua kelas. Kelas siapa doa? Ya. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat bersama. Kok rasanya masih lemes ya? Coba teriakkan semangat kalian, mana semangatnya? Kami semangat, kami sehat, kami bisa, kami luar biasa. Sekali lagi ya, yang keras, yang semangat biar nggak ngantuk ya. Yuk, teriakkan semangat kalian hari ini anak-anak. Kami sehat, kami sehat, kami bisa, kami luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, kali ini ya, untuk menambah semangat kalian ya di jam-jam yang rawan ya anak-anak, Ibu punya satu lagu daerah untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya Indonesia ya. Tetap duduk nggak boleh, tapi tangannya semangat ini ya.
nuansanya baru ya, musiknya kekinian, keren ya. Nah, padahal lagunya lagu apa itu tadi? Lagu daerah. Kamu tahu lagu apa itu tadi, dari mana? Papua. Ada berapa lagu di dalamnya, Nak? 2. Apa? Jojo sama Akuse. Nah, kenapa Ibu mengambil lagu daerah yang jauh di sana, bagian Indonesia Timur? Nah, di Papua kemarin ada acara perhelatan yang besar. Ada yang tahu nggak ada apa di Papua kemarin? PON. Apa sih PON itu? PON apa, Luis? Untuk Luis. Apa PON? Apa? Apa, Ndra? Pekan Olahraga Nasional ya. Jadi ada olahraga, ada atlet-atlet kita yang hebat mewakili provinsi-provinsi itu, mereka ke Papua ya. Ada lomba, eventnya nasional. Nah, itu podongan itu ya sepertinya ya, karena cuaca mendukung ya anak-anak ya, dingin dan hujan. Nah, biar kalian semangat, kita Bulan bilang olahraga. Kali ini Bulan dan Garido itu ngantuk. Luis gak ngantuk ya, Luis ya. Nah, kita olahraga pemanasan. Bulan mau kasih ice breaking sebelum kita masuk ke pembelajaran kita ya. Karena hari ini kamu belajarnya itu berpikir ya. Jadi olahraga yang berpikir apa? Gak hanya gerak, gak hanya lari ya. Nah, Bu Wulan akan mengajak kamu ice breaking ya. Di sini Bu Wulan punya slogan. Coba dibaca. Gerakkan jarimu, sebarkan otakmu, semangat dan konsentrasi. Ya, Bu Wulan mau kalian nanti belajarnya konsentrasi. Ya, belajar apa? Nah, kemarin belajarnya tentang apa, anak-anak? Nah, oh ya, sebelum ice breaking, ini ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Oh, Fatir. Kenapa Fatir? Sakit. Makanya cuaca mungkin lagi tidak baik ya. Salah satu temanmu kalau lagi tidak enak badan boleh tidak masuk ya, karena kita masih pandemi belum berakhir ya. Hanya jaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan olahraga apa, Bu? Kan sekarang kan sulit. Kita olahraga di sini aja. Ice breaking namanya ya. Biar kamu orang kalau ngantuk kan otaknya nggak bisa buat mikir ya. Bawaannya lihat data, wajahnya enggak. Ya, nah sekarang Bulan mau kasih ice breaking. Jarimu, otakmu, biar kamu semangat. Tadi udah, saya sehat, saya bisa, saya apa? Saya luar biasa. Nah, slogannya Mr. Ren, tapi AWM-nya kerennya di mana ya? Nah, coba sekarang berdiri.
supaya lekas membaik dan bisa tatap muka ke depan bisa gabung sama kita lagi ya. Nah, pembelajaran yang kemarin kita belajar tentang apa ya anak-anak ya? Surat. Kamu kemarin sudah mengenal, mengidentifikasi surat. Sekarang sama kita tadi selanjutnya adalah itu apa? Menelaah struktur bahasa dalam surat pribadi dan surat dinas. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mencari unsur dan struktur. Kemarin kan unsurnya sudah Bulan terangkan ya, apa saja dalam surat pribadi. Kamu sudah bisa mencari berkelompok kan kemarin. Tugasnya kan sudah ya, punya catatan masing-masing. Terus yang kedua adalah kaidah bahasa. Ya, kaidah bahasanya itu baku atau enggak. Ini nanti Bulan jelaskan ya. Terus yang ketiga adalah analisis kalimat. Ya, kalimat di dalam surat yang akan kita pelajari kali ini itu apa? Ya. Nah, mana Bu suratnya? Nanti Bulan punya ya. Nah, sebelum Bulan mengenalkan apa yang akan kita lakukan hari ini, kita akan menganalisis dulu surat, unsur dan struktur. Nah, di situ Bulan punya contoh surat pribadi. Ya, coba. Yang pertama adalah alamat dan tanggal surat. Yang mana yang menunjukkan alamat? Di atas ya. Oke. Salam pembukanya mana? Boleh diganti nggak? Assalamualaikum. Boleh. Kenapa kok boleh diganti? Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Boleh diganti Bu. Kalau misalkan dia bukan Muslim Bu, ya? Nah, Assalamualaikum itu nasional, tapi kan menunjukkan identitas kita sebagai Muslim. Tapi semisal kamu punya teman, dia itu bukan Muslim, boleh diganti dengan salam agamanya, misalkan agama Hindu, Om Swastiastu, misalkan gitu. Boleh? Boleh, ya kan? Nah, terus selanjutnya kalimat pembuka surat yang mana? Terus isi surat, nah itu tentang apa itu isi surat itu? Itu tentang apa suratnya? Bertemu dengan teman ya. Terus penutupnya ini ya. Salam akhir, sahabatmu, nama dan tanda tangan. Ya. Jelas ya strukturnya dari surat pribadi ya. Kamu amati dulu strukturnya. Oh, nolak di surat pribadi. Strukturnya harus urut. Tak diwalak-walik oleh kok enggak? Boleh ya. Boleh tapi ya aneh ya. Ya, tak boleh ya. Tapi kalau diganti misalkan Bu, misalkan alamat itu kan sebelah kanan ya. Kalau dipindah sebelah kiri boleh? Boleh kalau sebelah kiri ya. Selanjutnya surat dinas. Ini unsur dan struktur yang ada dalam surat dinas sedikit lebih banyak daripada surat pribadi. Coba bedanya sama surat pribadi tadi. Dalam surat dinas mana yang ada tambahannya? Yang berbeda yang mana? Skop surat itu ya yang di atas ya. Nah biasanya juga disertai dengan logo ya. Nah. Terus apa lagi? Nomor. Mana yang sebelah sana ya. Nah. Terus apa lagi? Lampiran ya. Misalkan ada berkas lain ya di luar surat. Oke. Terus
Perihal. Oh ya, perihal itu tentang apa isi surat tersebut ya. Terus selanjutnya alamat kan surat pribadi juga ada alamatnya ya, sama ya. Terus apa lagi yang berbeda? Yang tidak ada di surat pribadi, tapi ada di surat dinas. Selain yang di atas tadi yang mana, Nak? Ada, salam pembuka kan pribadi ada tadi ya? Ada. Mana? Paragraf pembuka. Oh ya, tapi surat pribadi juga bisa kan basa-basi dulu ya. Apa? Yang nggak ada di surat pribadi tapi ada di surat dinas, surat resmi. Apa? Yang mana? Kan sudah di atas tadi. Tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Kalau surat pribadi tadi, kalau kamu kan pribadi itu ke orang ya misalkan ya. Nah, kalau surat dinas itu kan mereka dengan membawa nama instansi. Ya. Tanda tangannya biasanya misalkan kalau di sini contohnya mengetahui kepala sekolah, ini ada ketua panitia. Ya. Biasanya diperkuat dengan adanya stempel. Tahu stempel ya? Nah, kalau instansi itu biasanya punya stempel biar lebih kuat. Ya. Kalau nggak ada stempel kuat nggak sih? Kurang kuat ya, karena instansi ya. Oke ya, paham ya? Ada yang ditanyakan surat dinas dan surat pribadi unsurnya? Sekarang ibu tanya tadi, kalimat dalam surat dinas dan surat pribadi itu apa bedanya, Nak? Surat dinas lebih baku. Kalau surat pribadi baku tapi ya. Betul ya. Temanmu wanita yang bilang kalau surat dinas itu baku dan hukumnya wajib baku. Kalau surat pribadi boleh baku, boleh tidak baku, asalkan sopan. Oke ya, paham ya sampai sini ya? Ya. Nah, sekarang ibu mau kamu menganalisis surat. Kamu sudah terbagi sekarang 3 kelompok. Kelompok 1 mana? 1 kelompoknya Andra, 2 Wifi, 3 Aina. Ini ya. Siapa ketuanya itu? Intan ya. Sini mandek ya. Oke. Nah, ibu punya pastel. Ya, di sini ada pastel surat. Masing-masing kelompok nanti perwakilan satu mengambil surat, ya. Kamu pasangkan, kamu analisis. Oke? Ya, analisisnya apa, Bu? Yaitu tadi, termasuk salah satunya adalah unsurnya, strukturnya sudah lengkap atau tidak. Ya, kalau nggak lengkap ditulis, Bu ini nggak ada ininya, misalkan gitu. Yang kedua adalah analisis apa? Kalimatnya. Ya, kalimatnya itu sudah baku atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kamu boleh mencari dan setelah dipasang kamu juga mengerjakan ya LKPD. Jadi berkelompok semuanya. Tulis di sini di LKPD, tulis nama kelompokmu masing-masing. Nanti jawabannya dikumpulkan ke bulan ya. Karena berkelompok, jadi nilainya kelompok. Sama hasil analisismu taruh di paling belakang LKPD ini. Analisis pasal surat. Kamu dapat tiap kelompok nanti berbeda ya. Kamu dapat surat apa? Komplit enggak? Nanti kita presentasi, nanti di bahas bersama-sama kelompok lain ya. Misalkan kelompok di
keluarga, dapat surat pribadi misalkan. Komplit enggak? Ternyata loh, betul semua kok Bu itu. Kamu juga mengamati hasilnya. Ya, nah silakan masing-masing kelompok mengambil pasalnya, dipasangkan, lalu LKPD-nya juga diambil satu-satu ya. Silakan yang ngambil pasalnya. Boleh ketuanya? Bulan kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan hasil analisisnya. Ya. Boleh dipasangkan dulu sama kelompoknya, langsung ditaruh di tengah mejanya ya, suratnya ya. Ditaruh di tengah. Ya. Dianalisis ya. Ya, sama dikerjakan yang LKPD-nya. Ya, di LKPD itu ada 6 yang harus kamu jawab. Kamu tulis rangkumanmu, deskripsimu apa hasil kamu menjawab dari 6 soal yang ada di LKPD. Oke, nah masing-masing kelompok kerjasama satu mengarahkan ya. Jawabanmu di masing-masing kelompok, hasil surat puzzle game puzzle surat ya, potongan surat yang sudah tadi kamu ambil, kamu analisis coba ya. Di sini Bulan bilang kerjasama dan hasilkan yang terbaik. Harapannya Bulan dengan belajar berkelompok ya, kamu bisa mendapatkan jawaban yang maksimal. Kalau belum maksimal, kita bahas dengan kelompok yang lain. Oke, kelompok 1. Kelompok 1, kelompoknya Andra mendapat surat apa, Nak? Surat. Ya? Itu surat apa? Kayak gini enggak? Ya. Ya. Oke, itu suratnya tentang surat apa? Silakan presentasi dulu. Ya, suratnya tentang surat apa? Surat pribadi. Terus kalau yang ada di potongan di kelompok 1, Bulan punya yang tidak terpotong. Coba yang lain bisa lihat ya. Nah, ini adalah surat yang diperoleh dari kelompok 1 seperti ini. Ya, kalau pasalnya disatukan. Nah, coba Andra, kelompok 1 itu termasuk surat apa, Nak? Terus analisismu? Tidak lengkap. Ya, tidak lengkap. Tidak lengkapnya di mana? Tidak ada salam pembuka. Terus? Apa? Oke. Ada yang bisa membenahi
Ada yang menambahi kurangnya surat tersebut apa nama? Data diri. Nah, terus surat tersebut lengkap enggak? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada apa? Nah, kalau di atas ini merupakan tanda tangan enggak kalau di atas? Kenapa tidak? Karena itu adalah identitas, karena dia mengirimkan suratnya melalui media email. Itu yang namakan surat elektronik. Seperti bulan terangkan di minggu kemarin ya, bahwa kamu mengirim surat itu bisa melalui media elektronik. Ini contoh suratnya. Tetapi kalau suratnya nggak lengkap salah ya. Surat pribadi yang bersifat formal ya seperti ini. Kalimatnya harus bagaimana itu kalimatnya? Harus lengkap dan apa? Yang sesuai KBBI itu harus baku. Nah ini sudah baku ya anak-anak. Cuman karena suratnya tidak lengkap, jadinya sah. Kalau mungkin ditambahi nanti sah. Ya, ditambahi data diri CV namanya ya. Dipuntai ya. Nah. Terus kelompok ini hasilnya yang didapat dari kelompok 1, jadi mendapatkan surat pribadi ya, tapi bersifat formal. Kelompok 2 mendapatkan surat apa? Surat pribadi. Apakah seperti ini? Ya. Coba kamu lihat, kamu presentasikan dulu hasilnya. Surat pribadimu itu sudah belum lengkap. Oh, belum lengkap. Kenapa kok belum lengkap? Tidak ada penutup surat dan salam penutup. Tidak ada penutup dan Salam penutup. salam penutup dan penulisnya. Ya, penulis surat. Ya. Apakah betul anak-anak? Kelompok lain? Ya. Ya. Nah, kalau di situ tidak ada salam penutup, tidak ada penulis surat. Terus sekarang coba analisis kalimatnya. Kalimatnya bagaimana kalau surat pribadi di situ? Lebih apa? Tidak bagus. Terus lebih santai ya. Tapi sopan enggak? Sopan. Karena itu isinya tentang apa? Ke siapa itu suratnya? Ke sahabatnya ya. Jadi kayak tidak bakunya ini contohnya jangan ya. Lebih apa ya? Kamu kalau ngomong-ngomongan sama temenmu kan lebih santai ketimbang sama guru misalnya. Sama guru kan harus sopan misalnya ya. Nah, kalau sama temenmu lain sih. Oke. Selanjutnya tadi surat lamaran pekerjaan, surat pribadi. Yang ketiga dapat surat apa, Nak? Surat dinas. Oke. Apakah seperti ini surat dinasnya? Ya. Terus strukturnya gimana? Sudah lengkapkah? Sesuai yang kamu pelajari? Sudah. Apa saja strukturnya surat dinas? Coba. Struktur surat dinas ya kita bahas bersama. Temenmu kelompok 3 itu tadi katanya sudah komplit Bu. Dapat surat dinas. Nah, surat dinas strukturnya, unsur-unsur yang ada di dalam surat dinas coba kamu perhatikan. Yang pertama ada apa di situ? Ada enggak kodnya? Yang kedua? Nomor
memang suratnya tidak disertai lampiran, tapi ada ya. Oke, yang kelima apa? Perihal. Ada enggak? Perihalnya tentang apa itu? Instruksi ya? Nah, oke. Terus selanjutnya yang keenam? Ada? Ada. Terus selanjutnya? Salam pembuka. Ada nggak? Ada. Terus selanjutnya ke-7 ya? Ya. Ke-7 apa? Isi surat. Isi surat. Mana isi suratnya? Tentang apa itu? Berada di rumah masing-masing ya. Nah, di situ tentang himbauan apa ya? Himbauan gimana seluruh masyarakat tetap di rumah masing-masing. Nah, itu isinya ya. Terus selanjutnya ada ya, penutupnya apa? Demikian disampaikan agar, nah itu paragraf penutup ya. Terus nama dan tanda tangan itu atas nama Kepala Dinas Koperasi Bapak itu ya, Wayan siapa ini ya. Ada stempelnya, ada penguat surat ya. Oke, kalian tadi sudah bisa ya masing-masing menganalisis 3 surat ya, game paso. Kamu bulan potong, kamu satu-satukan, akhirnya kamu tahu ini tadi enggak, yang ini lengkap ya. Kelompok 2 tidak lengkap, kelompok 1 tidak ya. Jadi sudah dibahas juga di depan, jadi kamu sudah tahu gambarannya ya. Baik ini surat yang di mana manual, ini biasanya kan harus dikasihkan orang ya, sama yang elektronik juga. Walaupun suratnya dikirim dengan elektronik ataupun suratnya itu berbentuk surat pribadi, tapi kan isinya harus formal. Bagaimana menulis surat yang baik ya? Nah, kamu udah tahu lah. Nggak ada salah satu unsurnya itu juga salah. Jadi aneh lah suratnya foto kayak itu mau ya. Ya apa enggak? Ya. Maksudnya apa kan jadi? Ya apa enggak? Ya. Oke. Selanjutnya kita bahas juga LKPD kalian. Coba masing-masing kelompok bisa menjelaskan ya hasilnya. Ulang minta deskripsinya saja. Nah, coba tugas 1 ya, Ibu ulang baca ya. Menelaah unsur surat pribadi dan surat dinas. Nah, di situ ada unsurnya apa saja, surat pribadi bagaimana, surat dinas bagaimana. Nah, coba sebutkan deskripsimu nak. Kelompok 3 dulu. Unsur yang terdapat dalam surat pribadi terdiri dari 6 unsur, sedangkan pada surat dinas ada 11 unsur. Ya, sudah. Apakah demikian anak-anak kamu mencetaknya? Ya. Kalau surat pribadi 6 unsur, kalau surat dinas 11 ya? Ya. Apakah semua jawaban sama? Sama. Oke, lanjut. Tugas 2. Coba kelompok 2 mendeskripsikan hasilmu. Menelaah pasangan unsur dan alasan surat pribadi dan surat dinas. Unsur dan alasan yang ada pada surat dinas dan surat pribadi hampir sama dalam tujuan penulisannya. Sama ya tujuannya ya, mengungkapkan maksud dan alasan. Oke, lanjut tugas 3 kelompok 1. Bahasa yang digunakan dalam surat pribadi bersifat pribadi, dalam kurung emotif dan ekspresif, formal tapi santun. Bahasa yang digunakan sesuai dengan penerimanya menggunakan sapaan. Pada surat dinas, bahasa yang digunakan bersifat formal, bahasa baku.
Selanjutnya adalah tugas yang kelima, menelaah penggunaan kata atau kalimat pada surat dinas. Pertanyaannya adalah, kata apa yang sering digunakan sebagai salam pembuka surat dinas? Ayo, kelompok mana yang bisa menjawab? Ya, oke. Apa? Dengan hormat. Biasanya kalau surat dinas dengan hormat, ya? Ya, enggak? Ya. Atau bisa dengan salam tadi. Assalamualaikum juga boleh. Ya, oke. Yang kedua, mengapa salam tersebut yang digunakan? Apakah boleh diubah menjadi salam khas suatu agama? Ada yang bisa jawab, kelompok? Ya, oke. Boleh diubah, tadi bulan tadi bilang ya, boleh diubah sesuai khas agama. Maksudnya kalau kita muslim boleh memakai assalamualaikum. Kalau yang non muslim sesuai dengan agamanya, ya. Terus yang ketiga, kata ganti apa yang digunakan untuk mewakili penulis dalam surat dinas? Kelompok mana yang ya? Hormat kami. Oke. Selanjutnya nomor 4. Mengapa menggunakan kata ganti tersebut? Bolehkah diganti saya atau aku? Oh ya, Le. Karena mewakili instansi tidak boleh karena berupa resmi bukan individu. Oke, ya. Jadi kalau surat resmi pada surat dinas itu kata gantinya nggak boleh. Ya. Selanjutnya yang nomor 5. Jika diamati, surat dinas menggunakan bahasa khas. Mengapa demikian? Bolehkah diganti dengan bahasa gaul? Coba siapa yang bisa menjawab? Ya. Karena berkaitan dengan bentuk baku atau bahasa resmi formal tidak boleh karena bahasa gaul bukan merupakan bahasa formal. Ya, jadi bahasa baku ya dalam surat dinas atau surat resmi itu bahasanya harus baku. Ya, sesuai apa kemarin? Webi, ya. Apa webi anak-anak? Apa? Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, kalau dulu itu EYD namanya. Ya, sekarang namanya Webi. Nah, kamu kalau menulis surat dinas harus sesuai dengan Webi, ya. Kan minggu lalu kita sudah tahu itu merupakan kalimat efektif. Nah, kita analisis surat tadi itu harus bagaimana? Seperti itu. Oke, selanjutnya, ya. Kalian sudah selesai. Kira-kira dari hasil presentasi kita bermain game puzzle, kita menganalisis di LKPD-mu, adakah yang bisa mengambil kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Unsur surat pribadi bahasa yang digunakan tidak baku, tetapi tetap sopan. Surat dinas bahasanya menggunakan kata yang baku dengan pola yang jelas. Penulis atau pengirim surat pribadi ditulis perseorangan atas nama pribadi dan ditujukan kepada orang lain atau suatu lembaga. Surat dinas ditulis oleh suatu lembaga atau instansi yang ditujukan kepada lembaga lain atau seseorang
Bagus ya anak-anak, tepuk tangan dulu. Hari ini ya walaupun dalam cuaca yang syahdu. Kenapa syahdu? Karena hujan ya. Kita sudah bisa konsentrasi menganalisis surat. Temanmu sudah bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, seperti yang kamu ketahui. Ya. Nanti hasil analisisnya dikumpulkan per kelompok. Ya. Ketua kelompoknya nanti mengumpulkan di akhir pembelajaran ya LKPD-nya ya anak-anak. Bulan nilai dulu, nanti bisa dibagi dengan kelompokmu masing-masing ya isinya. Nah, hasil kita hari ini. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah unsur surat dalam surat pribadi maupun surat dinas. Yang pertama ada unsurnya. Ya, benar tadi temanmu Wifi bilang, Bu, unsurnya kalau pribadi itu boleh tidak baku. Kalau surat dinas wajib baku. Yang kedua, apa tadi Mbak? Penulis dan pengirim surat. Ya. Kalau surat pribadi ditulis kalau surat dinas atas nama instansi atau lembaga. Yang ketiga isinya. Isi surat pribadi apa nak? Ya, kalau surat pribadi isinya itu mesti berkaitan dengan kepentingan pribadi. Ya, misalkan menanyakan kabar, ingin berjumpa atau bagaimana ya. Kalau surat dinas isinya tentang kepentingan resmi ya. Bersifat itu bersifat umum ya biasanya ya. Seperti contoh tadi sudah. Oke. Yang keempat ada nama dan tanda tangan. Surat pribadi maupun surat dinas itu juga harus ada nama dan tanda tangan. Tapi kalau surat pribadi hanya nama dan tanda tangan. Kalau surat resmi harus ada apa? Apa Mbak tadi kesimpulannya sama? Nama dan tanda tangan. Yang memperkuat surat. Contohnya apa? Sampel. Yang kelima strukturnya. Tadi yang disampaikan Louis kalau nggak salah ya. Jadi struktur surat itu kalau surat pribadi ada 6 unsur, kalau surat dinas ada 11. Oke ya, ada 5 unsur yang sudah kalian pelajari, kalian analisis isi suratnya ya. Tugasnya PR pribadi adalah mencari surat ya, kamu analisis lagi suratnya. Misalkan, saya ngambil di internet atau saya ngambil surat bapak saya yang dapat dari desa misalkan, ya boleh ditempel terus dianalisis. Kalau ini tadi kan kita kelompokan, nah, tugasnya di rumah adalah individu, ya paham ya untuk tugasnya. Oke, selanjutnya ya sebelum Bulan mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba kamu baca Oke, kamu baca di slide-nya Ibu. Apa itu tulisannya? Fit, fight, fire, subhanallah. Nah, seperti kamu tadi kan sudah senam-senam ya. Karena cuaca sudah musim pancaroba. Ibu harapkan kamu harus fit. Satu, harus sehat. Seperti apa tadi kamu bilang? Saya sehat. Saya apa? Bisa. Saya kalau orang sehat, semangat, luar biasa, badannya harus fit. Fit itu jaga kesehatan ya anak-anak ya. Nah, yang kedua adalah fight. Fight dalam bahasa Inggris itu adalah kuat. Gimana biar kamu fit, kamu harus fight. Dengan apa? Jaga makanan. Apalagi musimnya sudah seperti ini, ya. Istirahat yang cukup, minum banyak air putih.
makan dijaga. Terus selanjutnya fire itu api, ya. Jadi apa? Api itu kan panas ya, anget. Karena di Kota Batu itu kalau sudah musim penghujan itu biasanya dingin. Kamu ya harus menghangatkan diri. Apa Bu menghangatkan diri itu ya apa? Gimana? Jangan, makanannya harus makanan yang hangat, ya. Jangan keluar rumah. Rumahnya itu kalau sampai kena angin, nggak hangat, kena misalnya sepedaan misalkan, itu juga nggak baik, ya apa enggak? Iya. Subhanallah, itu kita bersyukur atas apa anak-anak? Atas kesehatan, atas apa? Nikmat yang sudah Allah berikan. Kita bisa bertemu sini-sininya, temannya kan ada yang sakit ya, satu. Kita wajib mendoakan, ya, karena selama pandemi orang sakit batuk pilek itu sudah takut, ya. Kamu bisa hadir di sini jam segini masih kuat, itu kita harus patut bersyukur. Itu ya, bersyukurnya kita bilang subhanallah. Terima kasih ya anak-anak, ya. Jangan lupa tugasnya. Sebelum bulan akhiri reward dari kerja keras kita hari ini, nanti ada minuman di belakang, ya. Kamu boleh ambil satu-satu, ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semangat lagi Bu Wulan, mau dengar yang tadi teriakannya. Teriakan semangat kalian apa anak-anak? Sebelum kita akhiri, sebelum kita berdoa, teriakkan semangat kalian. Apa mau? Ayo. Oke. Ya, sing keras ya. Oke, Bulan pengen dengar teriakan semangat kalian untuk mengakhiri pembelajaran kita. Coba teriakan semangat kalian. Kami semangat, kami siap, kami bisa, kami luar biasa. Untuk itu silakan kita akhiri, ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah semangat, sudah hebat, ya. Silakan pimpin doanya Mbak Ketua. Persiapan doa. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak.